Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Jumat pertama ini kita memperingati Santo Alfonsus Maria de Liguori. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menumbuhkan teladan keutamaan di dalam gereja-Mu. Bantulah kami mengikuti semangat Santo Alfonsus Maria Uskup dalam memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa sampai kami merasakan anugerah kebaikan-Mu di surga dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tidak beragi. Dan 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat." Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan, haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari perdamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian
Dan pada hari yang ke-8, kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yohanes, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya kita akan lebih percaya pada ajaran dan perkataan orang yang terbukti bertindak nyata. Saat ragu akan apa yang dijanjikan seseorang, kita pun menuntut, mana bukti nyatanya? Namun, saat melihat bukti nyata dari tindakan luhur seseorang, kadang kita malah bertanya, terjebak pada asal-usul atau masa lalu orang itu yang secara sosial meragukan. Mana mungkin dia begitu hebat? Dia kan teman kecil kita. Kita mengenal masa lalunya. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal kisah Saulus, penganiaya pengikut Kristus yang bertobat menjadi Paulus, rasul dan pewarta Injil untuk segala bangsa. Semula Paulus diragukan jemaat di Yerusalem karena masa lalunya. Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Tuhan? Di dalam Kisah Para Rasul 9:21. Namun kemudian jemaat diyakinkan akan pertobatannya dan akan kuasa dan karya Allah dalam dirinya. Tanpa mengakui adanya kuasa dan karya Allah dalam diri Paulus, jemaat tidak mungkin menerima Paulus. Sementara Paulus sendiri menyadari kuasa dan karya Allah dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyadari kuasa dan karya Allah dalam dirinya. Lebih dari itu, ia menyadari bahwa dirinya adalah putra Allah yang mempunyai kuasa tak terbatas hingga apa yang dikehendakinya terjadi. Ia mengajar dengan penuh wibawa, mengampuni dosa dengan penuh kuasa, dan mengadakan mujizat dengan wewenang ilahi. Menyaksikan hal tersebut, para pendengar dan pengikutnya tercengang, menyadari adanya kuasa dan karya Allah dalam diri Yesus. Sayangnya, sebagian dari mereka tidak percaya akan kuasa dan karya Allah dalam diri Yesus karena mereka terjebak
pada asal-usul sosial Yesus yang dibesarkan di Nazaret. Mereka tidak menyadari bahwa Allah bisa berbuat apa saja dan bisa menggunakan siapa saja untuk hadir dan menyelamatkan manusia. Allah Sang Sabda berkenan lahir menjadi manusia melalui tubuh Maria dan dibesarkan dalam keluarga Nazaret di bawah pimpinan Yosef. Maria dan Yosef menyadari karya Allah di dalam diri mereka, hingga mereka mengakui kuasa dan karya Allah juga di dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, apapun masa lalu dan asal usul kita, kalau Allah berkenan, Allah bisa berkarya dalam diri siapapun, termasuk orang yang dianggap biasa. Saat saya selesai mengadakan acara di luar Pulau Jawa, Pak Sutri yang mengantar ke airport berkata, "Bapak Uskup, bolehkah kami mendoakan Bapak Uskup?" "Oh boleh." Langsung saya begini, dia mendoakan. Saya sungguhan, bukan main-main begini, tapi sungguhan. Karena dalam diri orang yang percaya, itu berkat juga. Jadi Bapak Ibu juga nanti kalau ke depan, biasa kan saya mendoakan giliran. "Bapak Uskup, mau saya doakan?" "Boleh," gitu ya. Saya doakan begitu gitu. Jadi saya berkata, "Oh silakan," dengan penuh syukur. Saya pun percaya bahwa dalam diri Pak Sutri ini yang percaya ada kuasa dan karya Allah yang bekerja dalam dirinya, maka ia tergerak untuk mendoakan. Jadi boleh siapa saja. Maka mari kita menyadari karya Allah macam apa yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mengakui kuasa dan karya Allah juga dalam diri sesama, yang mungkin biasa-biasa saja, yang mungkin kita kenal, tetapi karena kepercayaannya, karena pengalaman rohaninya, ia pun dipakai Tuhan untuk menjadi tangan kasih-Nya. Siapa tahu karya dan kuasa Allah juga bekerja dalam diri saudara-saudari saat ini.